Suara Juventini bersama gue Jeki. Setiap minggu kita selalu mengudara dan setiap minggu selalu ngobrolin Juventus, berdiskusi tentang Juventus. Nggak bosan-bosan karena memang kita seneng ngomongin Juventus. Diskusi kali ini selalu dengan Juventini ya. Juventininya selalu berbeda-beda. Karena mungkin banyak penonton baru di sini yang pengen tahu apa sih channel Suara Juventini. Channel Suara Juventini adalah channel diskusi, channel tempatnya para Juventini bersuara. Biasanya Juventini bersuara tuh di WhatsApp, Facebook, di Instagram, di Twitter. Nah, kali ini ada channel nih yang bisa ngajak para Juventini bisa langsung bersuara. Oke, kita kenalan dulu ya. Siapakah Juventini yang kita ajak buat ngobrol-ngobrol di minggu ini? Oke, ada yang pakai jersey kuning deh, yang paling kelihatan nih. Dengan siapa dan dari mana? Kalau gue jelas Jeki dari Jakarta Timur. Oke, halo semuanya, malam-malam Oke, pakai jersey Juve ya. yoi. Gua Adri dari Serpong. Oke, Ush, Adri dari jauh ya. Serpong. Thank you Adri Baik. udah mau hadir di Suara Juventini. Siap, sama-sama thank you Om Jeki, thank you juga udah ngundang. Ya, oke. Oke, yang satu lagi yang senyum terus nih kayaknya dari tadi nih. Oke, kenalan dulu siapa? Oke, halo teman-teman Suara Juventus ini. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Ricky dari Taman Mini. Oke, Ricky dari Taman Mini. Ricky udah Oke. sering hadir ya di Suara Juventus Eh, ini. Oke, langsung aja kali ini Ricky dan Adri kita ngomongin tentang review tadi malam pertandingan Juve Lazio ya. ya, Ya, Dan ini adalah pertandingan penutup akhir tahun 2002. Tapi bukan penutup musim 2022-2023, tapi penutup kalender berjalan ya pertandingan ini ternyata. iya, betul. Juve vs Lazio. Dan ya mantapnya adalah alhamdulillahnya Nah, hasilnya adalah luar biasa ya di luar ya, prediksi. Gua waktu sebelum video ini kan bikin preview tebak skor gua adalah 2-1. Ternyata tebak ya, skornya adalah 3-0 udah dan kosong. ini di luar prediksi gua berarti ini sebuah apa ya kejutan, sebuah Ya. excited yang menurut gue sebagai fans wah gila juga ya gitu. Nah, gimana perasaan lu setelah tahu bahwa Juventus akhirnya menang melawan Lazio dan Lazio sebelum kita lawan sebenarnya dia ada di peringkatnya 3. Ya. Jadi artinya di atas Juve dan kita menyalip ada di peringkat 3. Gimana Rick? Perasaan lu Rick setelah tahu kita Oke, menang 3-0? oke, lega dan bahagia sekali guys. Jadi Oke. gua sangat bahagia semalam ya nggak nggak apa namanya nggak sayang lah ya bangun setengah tiga ya kan nonton Juventus. Hasilnya luar biasa ya kan. Hasilnya luar biasa. Juve menang dan skor gede juga ya kan. Penampilan pemain semuanya oke. Gua gua angkat topi lah. Tadi malam luar biasa pokoknya Bang. Oke. Ya, Ya. senang lah ya. Oke, kalau lu gimana ya Bang Adri? Skor 3-0 ini apa sesuai dengan prediksi oke. lu atau excited juga atau gimana? Yang jelas sih full senyum, Bang. Full senyum ya. Full Oke, oke. senyum, karena apa? Karena sebelum Lazio ini kan lawan Verona ya. Lawan Ya. Verona, juru Hmm. kunci, Hmm. menang 1-0 doang gitu kan. Hmm. Mainnya kayak, wah gini amat kita lawan juru kunci gitu kan. Hmm. Lawan Lazio nih akhir minggu. Sebenarnya sih ada mikir-mikir kayaknya nyimpen tenaga nih lawan Lazio gitu kan. Oh, Makanya lawan Verona agak-agak mainnya ya gitulah Oke. Allegri banget lah gitu kan. ya. Nah, tapi nggak mau ngarep juga karena bener tadi Om Jeki bilang Lazio peringkat 3. Saribol nih jalan banget nih kayaknya Lazio nih Hmm. Saribol. Iya. Cuma Hmm. emang kita juga kebantu sih. Lazio kan kemarin Immobile nggak ada gitu Hmm. kan. Terus Zakagni nggak ada. Nah, ya sempet ada harapan lah. Nah, ternyata yang 3-0 itu sangat-sangat memuaskan sih karena sama kayak Om Zeki awalnya gue juga feeling kalaupun menang ya paling tipis lah satu gitu kan pur satu Hmm. pur dua tiga Hmm. ternyata mantap Hmm. Allegri Allegri stay Allegri stay ini Langsung Allegri Allegri ya. Ini Allegri Ah, Mitras ya. Oke. ya, 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 ya. Ini Oke. Juventini labil apa emang Allegri stay? Juventini labil ya. Di awal Allegri out, Iya, nih iya, Allegri iya. stay, terus nanti kalah lagi Ya. Allegri out. Allegri Ya, out lagi siklus siklus labil-labil aja, siklus labil-labil aja ya. Oke, ya kayaknya hampir semuanya kalau dilihat dari sosial media juga komen-komen orang hasil dari ini juga rata-rata semua puas ya. Siapapun yang ini kayaknya Iya. puas semua. Oke, kita langsung aja lihat klipnya. Mungkin ini bukan video ya, karena video tuh sulit sekali gue nyari video yang keluar dari hak cipta. Iya. Jadi ini potongan klip aja. Kita review sedikit dari setiap gol yang terjadi tadi malam 3-0 dan ternyata Moisken, waduh, Moisken yang sering banget nih jadi bulan-bulanannya para Juventini akhirnya membuktikan di pertandingan tadi malam mencetak 2 gol. Kita ngomongin dulu Iya. di pertandingan yang
gol yang pertama. Proses gol pertama ada 3 klip. Nah, itu ada proses pertama kali Safik direbut bolanya, terus Ya, Rabiot passing, 3 ya, head to head, one on one one on bersama one. kiper dan Hmm. dikawal juga sama back. Gimana Bang Adri melihat proses gol pertama? Apa yang lu bisa sampaikan atau ada apa yang lu bisa Oke, lihat dari proses gol pertama? yang pertama jelas ya. Kalau menurut gue sih mid kita nih yang di awal-awal musim diragukan gitu Hmm. kan, itu outclass Lazio sih, bisa Oh. diakuin ya. Karena Lazio kalau lihat dari line up yang main ya, praktis Hmm. yang mateng tuh cuma si Milenkovic Savic kan ya, calon-calon Juve Ya, sih katanya sih calon-calon Juve Hmm. ya, cuma Iya, iya. nggak tahu juga nih gitu kan, bener Iya, atau iya. enggak nih katanya ya. sepertinya, katanya sih ya. Nah, tandemnya lagi dua lagi nih kan kurang Eh, ya, kayak si Cataldi sama satu lagi tuh eh, Basik apa yang namanya itu lo nggak terkenal lah. Hmm. Nah, eh. kita pakai 3-5-2, 3 lawan 3 di tengah kan. Nah, tengah Hmm. kita ternyata Locatelli lagi on fire. Rabiot nih kayak Zidane lama-lama nih Iya. mainnya. Kalau gue Wih, perhatiin, buset. Zidane apa Platini nih? Banyak meme-nya kayak Platini. Hmm. Hmm. Terus kayak Zidane. Terus si Hmm. Fagioli juga makin mateng gitu kan. Iya. Jadi emang gol pertama ini kalau murni penilaian gue sih mid kita benar-benar ngedominasi midnya si Iya. Lazio gitu kan. Jadinya pas Milinkovic Savic dia coba buat penetrasi, dribble-dribble, Iya, kerebut. kita kan kerebut gitu kan karena ya Iya. mungkin antara teman-temannya itu nggak jaraknya nggak ngedeket atau nggak yang nggak ngebuka ruang, ya akhirnya kerebut sama si Rabiot. Dan di sini Rabiot juga yang gua demen nih, dia visinya bagus gitu kan, dia langsung Hmm. direct pass, nggak dikip dulu, nggak Iya. diumpan ke back pass dulu kan biasanya kan kadang-kadang ya kalau kita nonton Juve awal-awal musim Balik kan Hmm. lagi. balik lagi ke Iya, belakang iya, iya. gitu kan. Nah, sekarang dia langsung direct pass ke si Moiskin gitu kan. Moiskin juga membuktikan benar kata Om Jiki tadi ya, di mana terakhir itu kalau nggak salah lawan apa ya yang dia dibully itu ya, yang si Lawan. Vlahovic kan nenangin dia tuh gara-gara Iya, dia iya, ada iya, iya. peluang Iya. matang ya, one Iya, on one iya. sama kiper nggak masuk. Nah, diumpan ke Moiskin, Moiskin adu lari sama back, Hmm. menang sprint, kipernya maju tapi udah telat ya, kipernya telat maju ya udah keburu dapet lah Iya. bolanya sama Moiskin di loop. Itu jarang tuh, itu gol yang gue bilang lagi, itu jarang tuh Moiskin kayak gitu tuh, Jarang terjadi. jarang Hmm. terjadi. Itu confidence-nya lagi dapat banget sih nih anak sih, kayak ya wajar lah dia ini kan berarti match ketiga ya dia gol Iya. beruntun kan, 3 kali Hmm. beruntun dia nyetak gol kan, itu juga kayaknya nggak pernah sih selama karir dia dia bisa nyetak gol beruntun. Ini emang confidence-nya nih anak lagi naik sih, makanya dia bisa berani ngelob kiper dan nge-sprint back kayak gitu. Ini bener-bener inilah dari sisi midnya kita bisa dominasi. Dan Moiskin juga PD-nya kalau di main Iya. PES lagi merah lah ini, lagi merah-merah nih Moiskin. Lagi konak ya, lagi konak Oh ya. iya, jadi emang ini skema golnya Iya. mantap sih nih. Oke. Iya. Ada lagi? Kalau gol pertama itu dulu aja Om. Oke. Ya, tadi lu bilang, wah Rabiot kayak Zidane ya. Mudah-mudahan Yoi. Juventini yang anti Rabiot bisa denger. Tapi ini Rabiot ini doang ya. Apa namanya feeling gua aja ya, feeling Hmm. gua aja. Si Rabiot ini selain emang dia udah ketemu nyetel sama skemanya Allegri, Hmm. kalau curiga gue adalah kontrak ini habis. Kontrak dia Oh, habis musim depan, ya kan? iya, 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 Nah, iya, iya. Ya, gosip-gosipnya kan dia nyari minta muka, gaji, nyari muka. iya dia minta Iya. gaji ke Juventus Iya. 10 sampai Iya. 11 gitu kan, 10. 10 sampai Iya. 11 ya kalau nggak salah kan. Iya. Nah, dia cari muka nih, cari pembuktian kalau gue nih layak Iya. loh dikasih duit segitu. Dia Hmm. nggak mikir Dybala musim kemarin gimana. Iya, Ya kan benar. Dybala juga minta ceban gak dikasih kan sama Juve kan, sampai diturunin jadi 8, Juve-nya udah kadung kecewa, lepas-lepas aja kan. Akhirnya Pogba lah yang masuk gitu Iya. kan sebagai marquee player. Nah, gue rasa juga si Rabiot kalau ini kan agentnya kan emaknya ya yang Iya. bikin ribet kan emaknya ini nih. Iya, 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 Nyonya iya. Nyonya Rabiot ini kan yang bikin ribet nih. Hmm. Kalau menurut gue sih ya kasihan Rabiotnya sih kalau dia tetap minta Iya. 10-11 ya, emang sih dengan performance kayak sekarang sangat-sangat menjanjikan gitu kan. Tapi kalau dia perform kayak gini cuma buat naik gaji, mending Hmm. mending lepas sih. Kalau gue sih mending lepas sih. Kalau dia Oke, kayak gini cuma buat naik gaji ya. oke. Isu Rabiot nanti kita banyak bahas Oh lagi boleh, ya. boleh, boleh. Siap, Kita siap, ke siap. Ricky dulu mengenai Oke. gimana Rick proses golnya Kean nih. Oke. Lu sering bulan-bulanin Kean nih. Lu jangan sampai nggak meng-applause Kean lu. Oke, gimana Rick? Oke, gue setuju banget ya dengan yang Mas Adri bilang ya. Jadi memang mid-nya kita memang
jauh lebih unggul Bang dari sisi kualitas, dari sisi statistik juga semuanya lebih unggul mid kita gitu. Mid kita tuh semua di angka 7 semua ya. Nanti kita bahas juga. Nah, ini memang lini tengahnya Lazio memang dihuni dengan pemain-pemain ya kelas menengah lah ya. Ya cuman Sergei aja yang memang bintang gitu. Jadi di sisi sama siapa sih, Cataldi sama Basic ya. Ya Hmm. kan? Ya dibandingkan dengan Rabiot dan Locatelli mah memang ya kalah lah ya pasti ya. Dan ini memang skema pertamanya memang apa namanya, Serge gue rasa terlalu terlalu berani ya, terlalu berani dia giring bola, itu bola kerebut gitu. Jadi kalau menurut gue terlalu berani karena tidak ada midfield lagi di belakangnya dia gitu. Sisanya nyatanya hanya center back kan, hanya 3 back gitu. Jadi memang ini kesalahan yang dibuat Serge, murni kesalahan dia ya kan, dia tidak passing tapi dia giring ternyata malah direbut gitu. Dan ini visinya Farabiot memang luar biasa sih gitu ya. Jadi untuk Moisken, wah, gila. Hmm. Gua Apa lu? gua waduh. Ah, lu sering Nah, Minta maaf, bulan-bulanan lu minta apa maaf, ya? Penilaian lu minta gimana maaf, ya? Ngomong minta miskin lu. maaf. gua ya untuk pertandingan semalam gue minta maaf lah ya untuk Moisken karena emang performanya luar biasa sih ya. Dia dia punya 3 peluang emas, 2 menjadi gol. eh Oke buat ukuran striker. Itu itu pandangan gua. Jadi menurut gua si Moisken masih muda dan masih bisa berkembang lah ya. Jadi ke depannya mungkin mudah-mudahan bisa cetak gol tambahan lah buat Oh iya Juve. jelas dong, harus dong. Ya, Oke, thank you. Nah, kalau gue sendiri ya, pribadi gue melihat gol ini pertama adalah dari Juventusnya, antar lininya Juventus itu rapat, jadi pressingnya bagus. Lu lihat, lihat ya, di sekelilingnya Sergei Savic ada 5 pemain Juventus. ya, Itu bayangin pressingnya Juventus tuh jarak antar lininya padat dan rapat, itu mungkin yang membuat Savic blunder karena dia kebingungan. Karena ya, terlalu numpuknya pemain Juventus mengkelilingi dia sehingga dia sulit menguasai bola dengan lebih baik dengan sempurna. Terus yang kedua Rabiot tidak terlalu banyak babibu-babibu, langsung aja ngelihat posisinya Kean yang siap untuk lari. Nah, itu mungkin salah satu poin bagus dari Rabiot. Yang poin ketiga sebenarnya gol ini harusnya bisa tidak terjadi kalau kipernya Lazio tidak blunder harus maju ke ya. depan karena kenapa? Karena Masih bisa posisinya di ya itu situ ya. Kean itu udah dikawal sama 3 back. Harusnya posisi kiper agak lebih percaya diri dengan back yang ada gitu loh. Dan Kean juga masih terlalu jauh jaraknya. Jadi menurut gua dari sisi Hmm, Juventus pressingnya bagus, dari sisi Rabiot nggak babibu-babibu, nggak dibawa dulu, nggak apa dia bisa ngelihat posisi Kean untuk langsung diterima. Keannya pun juga di sini timingnya juga bagus. Salah satu yang bikin Kean itu kemarin nggak banyak gol adalah dia nggak ngerti timing kapan ngesut, ya, timing kapan dribble, timing kapan kontrol, timing kapan bergerak. ya, Kadang-kadang dia masih belum menempatkan timing yang mana gitu. Kadang-kadang kan striker harus efisien ya. ya, Nggak betul. terlalu banyak gerak tapi bisa golin. Nah itu aja sih. Oke kita langsung eh, gol yang kedua. Masih Kian lagi yang golin. Ya, Ada empat masih klip. Kean lagi ya. Ada 4 klip. Ya 4 klip yang pertama adalah ini Ya, pressingnya dari Milik luar biasa. Seorang striker mau pressing. Ini ya, adalah striker rajin. ya, Udah menunggu bola tapi mau pressing. Akhirnya dia dapat dari pemainnya Lazio. Terus nah, Locatelli juga sama. Ini kayaknya jadi satu sistem ya. Ketika lu ya, habis pressing, betul, dapat dari Locatelli, Locatelli nggak babibu-babibu lagi, langsung betul. passing ke Kostic. Ya, Sama seperti skemanya kayak babak pertama. Pressing, dapat pemain tengah, ya. langsung babibu ke depan. Terus Kostic shoot. Ternyata posisinya Kean yang bagus di sini. Tinggal rebound. Nah, gimana Rick melihat Ya. gol kedua ini, Rick? Ya, gua apresiasi buat Milik ya, bener ya. Tadi dia mau pressing, dia mau rebut bola gitu ya, nggak cuma nunggu. Nah, ini nih visinya lagi. Ini bener ya, kayaknya memang udah sistemnya Allegri sekarang begini ya. Counter attack fast gitu ya, fast counter attack ya. Jadi counter attack cepet aja langsung ya kan, langsung diumpan crossing. Kalau ada ruang shooting ya di shoot gitu kan. Hmm. Jadi memang ini memang udah jadi kayak sebuah sistem. Kalau yang gue baca juga sepertinya kayak gitu. Sekarang Juve main lebih sering kayak gitu. Lebih cepat. Gelandangnya ya lebih cepat, lebih efisien. Bola harus lebih cepat ke depan. Ya, betul. Dan hebatnya adalah dua gelandang kita sekarang akurasi passingnya luar biasa sih. Locatelli dan Rabiot itu gua kasih angka 8 lah buat akurasi passing. Memang luar biasa sih. Defense-nya juga dua-duanya bagus gitu. Jadi duet ini kayaknya nggak tergantikan deh sampai akhir musim ya. Kalau memang nggak ada yang cedera gitu. Karena gue sangat mendukung dengan duet dua orang pemain ini gitu ya. Siapa?
Rabiot dan Locatelli. Oh, Ya, berarti Fagioli? Rabiot dan Locatelli. Ya, satu orang terakhir pelengkap lah, Bang, menurut Enggak. gua, Bang. Ya, Oke. pelengkap lah. Bisa Miretti, bisa Fagioli, tapi Rabiot dan Locatelli gua nggak tergantikan lah. Gitu. McKennie nggak Walau dihitung, bro. McKennie nggak gua, dihitung. aduh, Mungkin. nggak usah dibahas lah ya McKennie lah ya. Oke, Oke, Bang di Adri sini gimana? Apa Bang, gue Belum belum kelar. selesai. McKennie belum Oh, selesai. Ini gimana McKennie. gimana? Kostik juga gua luar biasa. Kostik ini dua pertandingan terakhir di atas angka 8 nih kalau yang gua kasih ya. Ya, Hmm. terserah dengan rating yang dikasih apa namanya Baik. aplikasi skor, tapi dari gua Kostik punya angka 8 gitu ya. Jadi dia punya visi, dia shooting, mau scan masukkan Halan ya. Hmm. Hmm. Jadi dia punya penempatan yang bagus ya kan, dan memang tugas seorang striker ya memang cuma golin gitu, dan Moiskan doing the job lah, doing the good Iya. job lah. Jadi oke lah buat Moiskan. Oke, udah? Ya, dah. Oke. Gimana Bang Adri tentang gol kedua Oke. Kian? Intinya sih sama ya sebenarnya. Pertama kan ada pressure dari pressing dari Milik kan. Nah, Milik ini sebenarnya di awal-awal kan banyak yang ngeraguin ya. Milik Iya, siapa iya. ya gitu. Ya. Terus mana minjem Ya terus kelas 2 lah, ah, kelas 2 iya lah. Milik banget nih gitu kan, nggak Hmm. ada yang lain gitu kan. Nah, ternyata si Milik ini kalau dilihat dari cara main, dia nih ngingetin gue sama Mandzukic sebenarnya. Hmm. Jadi Ya. tipe-tipe fighter yang dia tuh yang penting timnya menang deh. Dia kontribusi gimana pun caranya meskipun gak lewat gol. Itu yang Hmm. gue sangat resep lah atau apresiasi gitu kan dengan cara bermain terus spiritnya si Milik. Makanya si Milik ini kan dia kalau kita lihat misalkan dia ada di dua striker gitu kan, entah itu sama Kim, entah itu sama si Vlahovic, pasti dia Hmm. agak ke belakang. Hmm. Nah, Ya. dia melakukan tugasnya lagi kemarin tuh, dia melakukan pressing ke back Lazio, dapat bolanya, second ball dikasih ke si Locatelli gitu kan. Bener kata tadi Ricky, sepertinya emang skema Allegri sekarang ini mainnya lebih nunggu gitu kan, lebih nunggu. Tapi ketika dapat bola lebih direct. Nah, ini yang gue agak ngeh beda sama awal-awal musim. Awal musim itu Ya, ketika betul. Juve itu dapat bola, atensinya itu lebih ke gimana caranya buat apa tuh namanya, menguasai Hmm. pertandingan ya, di goreng-goreng dulu gitu kan, dioper sana oper sini cari Ya. ruang segala macam. Nah, kalau sekarang ini yang gue pelajarin lebih direct nih Juve nih, ketika dapat bola langsung counter, langsung fast break. Kenapa akhirnya si Allegri berani kayak gitu? Faktor ketiga, Kostik. Kostik ini Ya. lebih diutilize sekarang nih. Jadi Allegri tahu nih Kostik punya speed, dia punya determinasi, umpan dia juga bagus, shoot dia juga bagus gitu kan. Makanya kalau gue perhatiin sekarang Juve ini kayaknya lebih ke kiri nih sentral Ya. Betul. serangannya, nggak Hmm. di kanan. Karena di kanan ada Lord nih, susah kalau ada Lord Hmm. nih di kanan. Hmm. Dikit-dikit Iya, gocek, iya. dikit gocek Iya, ya kan. dikit-dikit gocek bener. Iya. Nah, makanya sekarang dipindah ke kiri, di mana si Kostik ini lebih diutilize, mendekati peran dia waktu di Frankfurt kan. Di Frankfurt di kemarin raja asis kan musim lalu Ya. kan, Oh iya, iya, Ya. iya. ya kan raja asis. Nah, sekarang juga udah mulai banyak lagi kan asisnya sejak dia di pindah skema ke 3-5-2 jadi wingback kiri gitu kan. 4-3-3 dia kurang jalan. Ya. Hmm. Nah, bola dari Locatelli dikasih ke Kostik, posisi ini kan bagus nih si Kostik nih, kosong, Hmm. penetrasi gitu kan. Dia lihat ada ruang, tembak ya oke lah gitu kan, meskipun secara akurasi on goal tapi kan masih ke tepi skipper. Nah, ini gue kaget. Ini Kin kok posisi Muncul. muncul tumben kebetulan ya orang gitu kan Hmm. kok bisa Iya. on position gitu kan. Ya udah Iya. akhirnya dia cetak gol lagi. Dan gue nggak tahu ya, sepengetahuan gue sih ini brace pertama dia buat Juve. Kayaknya dia selama ini Ya. belum pernah Belum, brace ya iya, buat iya, Juve deh. iya, Belum Belum. pernah ya. iya. Baru sekarang ini makin ningkatin lagi sih PD-nya si Moiskin sih gitu kan. Dan uh, dia makin membuktikan lah kalau si Kostik ini emang kuncian untuk fast break Ya. atau untuk counternya Juve ini. Kostik sebenarnya kunciannya, udah bukan Lord lagi di kanan, sekarang udah pindah ke Ya. kiri. Betul. Itu sih untuk gol kedua. Kalau menurut tambah-tambahan dikit aja lah dari tadi yang Ricky jelasin. Oke, ya Ken gue pikir dia kayaknya kerja keras ya di latihan dan kayaknya Ya. dia Betul, mendengar betul. kayaknya dia banyak mendengar masukan dari pelatih atau dari staf-staf pelatih bahwa striker itu ya nggak selalu identik dengan lu bawa bola, gocek, hajar Ya. sana sini. Kadang-kadang penempatan yang bagus juga bisa bikin lu juga bisa jadi striker hebat gitu loh. Seperti Ya. layaknya Inzaghi. Inzaghi kan Ya. nggak pernah Gak tipe punya skill Inzaghi. malah emang. Ya, karena dia Iya. punya penempatan yang bagus, lolos Iya. dari offside, dia bisa sering golin ya kan. Hmm. Jadi banyak striker-striker lambat sebenarnya, tapi kalau untuk golin ya bisa. Hmm. Betul. Dulu ingat nggak ada Lorente? Iya. Lorente. Nah, Ya. ya kalau dipikir-pikir apa coba? Nggak Bagaimana? ada. Kalau dibanding Tevez, dibanding Trezeguet,
lebih lambat Llorente sebenarnya. Iya, Tapi untuk sekedar gol-golin aja Llorente bisa karena gue ngelihatnya mencari penempatan posisinya bagus. Dan striker eh, identik dengan atribut-atribut seperti itu ya nggak ada masalah. Jadi Ya, memang di Indonesia striker itu harus jago gocek sih. ya. Itu yang salah. Itu persepsinya Nah, yang salah, Bang. padahal sebenarnya atribut Ya, striker itu harus golin dengan berbagai macam cara. Ya bisa ya. benar. timing, bisa positioning, ya bisa shoot yang kita olah sendiri. Ya banyak, nggak harus yang seperti kayaknya harus gocek gitu loh, kayak Messi gitu. Nah, itu laku di Indonesia tuh. Kalau yang model-model yang nunggu golin kurang laku kalau di Indonesia. Ya. Oke, kita ke gol ketiga, golnya Milik nih. Apa yang lo lihat Bang Andi golnya Milik? Yang gue sih ngeliat nih Ciesa akhirnya akhirnya Benar, keluar benar, keluar salah satu benar, kualitasnya ya. benar. Gimana Bang Ya, Adri? gue sih masih terlepas dari ya udah menit-menit kritis lah ya. Mungkin Hmm. pemain Lazio juga udah hilang fokus, apalagi udah ketinggalan dua gitu kan. Udah pas, tanda kutip agak pasrah mungkin ya dari sisi Lazio-nya pun. Dan juga ditambah apa tuh namanya dari si Chiesa pun, gue lihat ini orang nih attitude-nya bagus banget gitu kan. Dia pengen kayak tanda kutip kayak gatal gitu, pengen cepet-cepet main gitu kan, Ya pengen pengen cepet-cepet bisa kontribusi ya. Ya. kontribusi bener. Dan padahal pas lawan PSG aja itu kan dia masuk squad itu kan kepaksa kan karena Juve kurang Ya. orang kan sebenarnya kan waktu lawan Hmm. Ya. PSG. Akhirnya dia masuk squad, dia main ya meskipun di situ dia belum banyak dapat chance lah ya, ya Ya wajar lah masih kan lawan. takut-takut kelihatan sih. Iya benar, udah masih Hmm. takut, baru baru banget main nginjek rumput lah, terus langsung dikasih lawan PSG gitu, ya wajar lah, nggak ini gitu kan, nggak isu. Nah akhirnya kemarin si Allegri kan lawan Verona sama sekali nggak dibawa ke squad kan si Ya. Cika itu. Karena lawan Inter dia udah jajal 15 menit kalau nggak salah, mungkin Hmm. ngindarin risiko juga lah ya kalau misalkan terlalu digeber kan, di lawan Inter main, lawan Verona main, berarti kan kakinya belum kuat gitu kan. Akhirnya Allegri simpen si CS ini juga, gue appreciate Allegri sih karena eh sekarang kan Juve kan banyak banget cedera ya gitu kan. Hmm. Hmm. Dikit-dikit cedera otot pula kan, cederanya kan banyak kan otot Ya. kan, otot itu kan ya berarti gue nggak tahu ya pelatih fisiknya gimana ya, mungkin itu pembahasan yang beda lah ya. Hmm. Ya. Terkait dengan pelatih fisik Juve gitu kan. Ada apa di sana sekarang sampai pemain-pemain gampang banget cedera. Nah itu kan nggak boleh digeber, nggak boleh diforsir lah. Istirahat lawan Verona, lawan Lazio main. Nah, baru nih kelihatan gitu kan. Ya meskipun belum 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 mendekati Chiesa yang kita tahu lah, tapi seenggaknya secara progres itu udah mulai berani dia untuk penetrasi gitu kan, udah berani dia untuk mulai duel gitu kan sama pemain lawan. Dan Hmm. ya akhirnya di gol ketiganya si Milik. yang dicetak oleh Milik ini ya itu kan dia crossing kan gitu kan, crossing Hmm. dia membelah dari Ya. kiri gitu kan, di crossing ya meskipun sebenarnya kalau kita lihat dia main CS yang dulu agak jarang kan beliau ini crossing kan, pasti cut Ya. in kan. Nah Hmm. kayak Ya. gini kan di cut in terus, sekarang kan dia cari aman, boleh crossing, tapi nggak, kalau Crossing. menurut sih nggak masalah sih gitu kan, selama dari CS-nya secara mental dia udah mulai berani gitu kan, udah mulai melupakan trauma cederanya, terus dia udah mulai terbiasa sama skemanya Allegri ya, meskipun memang kontribusinya itu nggak lewat membuka ruang, nggak lewat dia penetrasi, nggak lewat dia cut in, lewat asis Hmm. satu itu pun menurut gue tuh sangat berarti banget sih buat meningkatkan moral dan kepercayaan dirinya si CSA itu sendiri. Hmm. Itu meskipun kalau misalkan Allegri lanjut nih pakai 3-5-2, gue kurang yakin sih dia bakal tempatin di mana gitu kan. Karena kalau di Ya. wingback, wah dia dikasih naik turun sih, Ya. Capek lutut nggak? lututnya Iya. kecot sih. Emang Hmm. emang Putus. itu Iya, 352 nggak ada posisi favorit dia. Favorit dia di benar. 4-3-3. 4-3-3, 4-3-3. benar. Cuma 4-3-3 backnya Juve kayaknya agak susah 4 back tuh Ya. dengan profil back yang sekarang ya. Hmm. Karena ya Alexandro aja sekarang jadi back tengah kan, dia udah nyaman back tengahnya Alexandro nih kan. Iya, iya. Jadi Ya itu pun juga masih kalah PR-nya lah. sprint. Iya, Makanya kartu Kemarin sampai merah. kartu itu merah, ya. sampai kartu merah. Nah, iya. Kalah sprint itu. Dia Iya, dia sama ngelakuin si itu karena Lacazette. kalah set, kalah Bener, sprint. sama Ya. alasannya. Kalah sprint sama kanan ya, kalah Hmm. sprint. Hmm. Gitu. Jadi, Oke, udah. oke cukup kalau untuk Oke. gol ketiga. Gimana, Rick? Gol ketiga nih. Oke. Biasa akhirnya bisa asis. Ah, ini memang udah menit-menit rawan dan memang udah terlihat kelelahan, Bang. Jadi Hmm. konsentrasi juga udah buyar. Lazio memang udah ya udah pasrah juga kayaknya gitu. Jadi kalau lo lihat di situ di apa yang foto nomor 1 itu memang Chiesa terlihat berdiri bebas, ya kan? Nggak ada pengawalan sama sekali. At least berarti dia
nyaman, dia bisa ya kalau memang Chiesa yang dulu pasti di cut in. Gue setuju sih. Ya kan dia pasti masuk ke dalam kalau dengan Chiesa yang dulu gitu. Tapi kayaknya itu terlalu beresiko gitu. Tapi memang akurasi passing yang dikirim sama Chiesa juga kelas gitu. Jadi memang ini kejelian dari Di Maria, Chiesa dan juga mencari ruang ya kan dan disempurnakan dengan crossing yang menawan anjay ya kan. Jadi menurut gua kalau untuk seorang milik ya ya cuma nyebokin doang ya itu proses golnya sih gue lebih apresiasi di apa namanya proses golnya tapi kerja keras milik selama 88 menit ya kan dia banyak pressing dia banyak apa namanya turun ke belakang untuk cari bola disempurnakan dengan gol yang dia buat gitu jadi ini suatu kesempurnaan lah di apa gol yang ketiga ini bang dari permainan Juventus malam tadi gitu sih. Oke, gue tadi agak ini ya berpikir ya di menit kan tadi lu berdua bilang Hmm, ada di menit kritis ya menit 88. Ini ya. sebenarnya bisa menjawab dari para Juventini yang sangat komplain mengenai kalau Allegri sudah golin 2 gol, biasanya Ya. menit-menit segini nggak mau golin lagi, Ya. ya kan? Nah Iya. ini sebuah sinyal bagus buat gue bahwa walaupun udah menang 2-0, tapi tim Juventus kali ini tetap kill the game gitu, tetap Ya. Iya. tetap mencari gol gitu, dan ini sinyal yang sangat bagus ya. Oh, nah, yang khawatirnya kan kalau kita udah 1-0 ya udah bertahan, 2-0 Hmm. ya udah kelarin pertandingan lah intinya kan gitu. Tapi ternyata Ya. udah 3-0 kita 2-2-0 kita masih mencari gol dan itu ada di menit 88 Ya. bahkan masukin semua yang punya tipikal menyerang kayak Di Maria Ya. masukin, Chiesa masukin, bener nggak? Ya. Kan Ya. bisa aja dia masukin Bonucci, dia bisa Ya. masukin. Nah, Jadi menurut pertanda gua apa nih, Bang? ya kayaknya Allegri juga mulai menerima masukan-masukan Ya. kali ya. Apa dia baca Twitter lu kali ya? Atau bisa? Eh, tapi ini pertama kalinya Juve golin 3 loh di Liga loh. Iya, Iya, iya. iya, ini Oh enggak pertama dong, kali kan ya. empat Pertama kosong kalinya Empoli. golin 3. Oh empat iya, kosong lawan Oh Empoli Empoli. iya. pernah. Benar-benar. Tapi lawan Nah, tim besar lah, lawan tim besar lah, lawan ya, tim ya, besar. gitu. Oke, kalau gue pribadi lagi, gue ngelihatnya adalah pergerakan Chiesa di gol ketiga ini bukan main ya. Feeling dia sebagai pemain besar tuh masih ada. Dia bikin pergerakan dan passingnya juga terukur. Dia memilih passing datar, kan bisa aja passing Hmm. atas kan bisa. Ya. Bobot passingnya kan bisa dibikin crossing atas, bisa Ya. passing bawah. Dia memilih passing bawah. Terus yang paling penting adalah positioning dari milik. Ini hampir sama kayak positioningnya dari Kean. Kayaknya ini ada dalam satu skema latihan deh. Karena ini dua Ya. gol yang sama-sama mirip. Tadi Hmm. kan kalau kita bisa ngelihat skema Rabiot dan skemanya Locatelli yang sama. Dan kita bisa lihat lagi skema dari milik dan skemanya Kean tuh sama. Positioning yang Ya. sama. Jadi gua rasa mereka mengimplementasikan hasil latihan. Karena ada gol yang mirip. Ya. 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 Ini nggak kebetulan kayaknya. Ini memang Iya, memang hasil sih. hasil dari latihan. Oke, Hmm. itu aja dari proses gol 3-0 ini. Ya, kita semua senang apalagi kita di next selanjutnya lagi di materi selanjutnya lagi adalah hasil dari 3-0 ini membawa kita ada 3 besar. Yes, Yeay. yes, yes, Tiga Wuh. yes. besar ya. Akhirnya, Iya, oh iya. Akhirnya. Ya, akhirnya. ini kaget apa nggak percaya? Sama aja ya. Kaget apa nggak percaya sama aja ya. Hah? Atau memang ya bakalan ke sini. Ya. Ya mungkin kalau dilihat dari histori-histori Allegri di awal musim ya Ya. sebenarnya ini juga belum sampai pertengahan musim juga sih. Di awal musim kayaknya pasti banyak yang kaget lah 3 besar aja gitu ya. Tapi gimana? Oke, Rick gimana Rick? Bisa di 3 besar seperti ini. Oke. eh Allegri pernah melakukan ini di 2016, ya Hmm. kan? Waktu itu Juve kececer sampai peringkat 7 dan itu persis terjadi di musim ini gitu. Jadi at the end di akhir musim Juventus Scudetto, Hmm. ya kan? 2016 tuh musim pertamanya Paulo Dybala, saya ingat Iya, gue ya. benar, benar, Ya benar, kan? Bener ya? benar, benar. Musim pertama Paulo Dybala. Jadi Allegri pernah melakukan itu, Juventus kececer di peringkat 7 karena trio midfieldnya memang hilang ya kan saat itu kan Vidal pergi, Pirlo pergi gitu. Jadi Hmm. Juve butuh adaptasi di lini tengah. Titik ini chance kita untuk Scudetto menurut gue masih terbuka. Ya kan, terbuka kembali nih kecuali sampai jeda Piala Dunia kita masih peringkat 7. Nah, itu kayaknya agak sulit. Tapi kalau dari peringkat 3 dengan dengan tersisa 10 poin ya kan gua merasa peluang Juve untuk Scudetto masih terbuka, sangat terbuka sekarang gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan Napoli ya kan. Dia masih bermain di 3 kompetisi, masih di Nah kita juga eh, kali. Ya, kita kita juga juga sama, cuy.
Iya, Malam iya, iya, Jumat loh gue kita paham, gue malam. paham. Cuma Lu nggak tekanannya nganggep lu enggak, cuma UCL rasa orange. cuma tekanannya lebih besar di dia, Bang, karena dia main di Champions League, ya kan. Ya pasti ada lah perbedaan tekanan itu pasti Tekanan ada. apa? Napoli emang lu berharap Napoli juara Liga Kayak Champion? ya enggak sih menurut gua dengan apa Justru namanya dia nggak ada kondisi tekanan di Liga Champion menurut enggak sih. gua. Kalau menurut gua dengan kondisi percaya diri dia yang seperti sekarang ya kan, dia satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Eropa. Dia mulai berpikir jauh tentang Liga Champion. Kalau yang gue lihat sih seperti itu. Pastilah dia ada harapan, oh gue bisa capai semifinal nih minimal nih. Kayak gitu. Hmm. Jadi menurut gue ya bebannya pasti lebih berat di Napoli karena sekarang dia peringkat satu. Ya, dia peringkat satu dan dia udah diuntit nih. Hmm. Milan sama Juve udah nguntit nih. Hati-hati aja. Sekali atau dua kali dia kalah. Ini peringkat Ya, dua ya, sama ya. peringkat tiga bisa naik ke atas. Itu sih. Jadi chance buat Scudetto gua masih terbuka buat Juventus. Percaya sama gua Juve bisa nyalip nih. Ya, Serius ya. jeda apalagi masih ada jeda Januari kita masih bisa transfer pemain. Ya kan mungkin Cristiano Ronaldo balik lagi atau Enggak, jangan, enggak bercanda bercanda. jangan. Serans Kita aja, harus kerans, Ya, kerans, kita ya, harus serans aja, bikin serans. isu baru dari suara Juventus ini. Mbappe yang bakal gabung. ya, mungkin akan ada kejutan-kejutan di transfer Januari ya kan dengan untuk penambahan pemain dengan kualitas yang bagus. Jadi hati-hati Napoli, kita di belakangmu. Wih deh, Oh ya sih Bang. serem banget nih. Taunya kalah. Oke, gimana Bang Adri melihat Oke, klasemen? Ternyata klasemen bukan hanya sembarang klasemen ada di tingkat besar. Kita adalah pertahanan terbaik di Serie A, baru betul, kebobolan 7 betul. gol dan kita juga baru 2 kekalahan. Kekalahan kita mirip kayak City yang baru 2 kekalahan juga. Yes, keren. Jadi eh, kita nggak jelek sebenarnya di klasemen Benar, ini. benar, setuju, Jadi setuju. gimana Bang Adri? Oke. Sebenarnya sih ada dua ini ya, ada dua versi ya. Gue ngelihat posisi Juve di klasemen ini. Kalau lihat dari sisi permainan, mengagetkan. Jujur, kalau dari sisi permainan ya, mengagetkan gitu. Karena anjir, 5 pertandingan awalnya apa gitu kan. Hmm. Lawan Monza dikurung gitu kan, lawan Salernitana juga kalau Ya, nggak dibobol duluan nggak ngejer gitu kan. Pasif banget lah, pasif banget mainnya nih Allegri gitu kan. Nah, tapi lama-lama itu dia ada switch di skema permainan gitu kan. Akhirnya bisa 6 kali menang beruntun, 6 kali 6-nya itu clean sheet semua lagi kan. ya, Belum pernah kebobolan lagi kita sejak 6 pertandingan terakhir. Itu menyamai rekor kita di 2018 kalau nggak salah. Terakhir musim ya, terakhir Allegri lah. ya musim terakhir Allegri. Betul. Itu juga sama tuh terakhir kita 6 kali beruntun clean sheet. Nah, itu memang secara permainan kayak agak mengejutkan gitu karena dari 6 pertandingan itu kalau kita breakdown nih gitu kan 3 home 3 away kan di home Ya, kita perkasa 4-0 Empoli 2-0 Inter 3-0 Lazio ya, di away kita cuma menang 1-0 1-0 1-0 padahal di away ya, juga lawannya nih cere-cere gitu kan kayak Lecce kalau nggak salah ya terus kemarin Verona satu lagi Spezia ya kalau nggak salah ya atau Torino gitu pokoknya lawannya yang away itu kualitasnya jauh di bawah Juve nah itu PR-nya Allegri menurut gua jadi posisi hmm, 3 tapi pas giliran main away gitu kan itu masih yang tadi Om Jeki juga sempat bahas tuh satu gol ngetem hmm. bahkan lawan Verona Allegri tuh pas free kicknya Verdi pucet kan sambil jongkok tuh berdoa sambil udah kayak Liga Champion ininya vibe-nya padahal kan ya Ya, lawan jeruk kunci itu kalau dari si permainan jadi kalau gue sih belum puas kalau di permainan gitu kan hmm. masih agak kayak peringkat 3 tapi kok mainnya gini-gini amat enggak lah harus harus perbaiki tapi kalau dari sisi apa tuh namanya proses ini memang emang emang layak banget kalau dari sisi proses itu kan karena dari sisi squad itu kita dari musim lalu ya kalau kita bandingin kan musim lalu juga kita sama-sama tersyok-syok kan Hmm. 14 pertandingan awal musim lalu tuh lebih parah daripada Ya, 14 di ya. musim ini kalau nggak salah 14 pertandingan di musim kemarin kita masih urutan 5 4 5 6 lah gitu kan sekarang udah di 3 tapi ya dengan materi pemain yang lebih matang gitu kan yang sekarang tuh ya meskipun pemain-pemain barunya belum ada selain Bremer kayaknya belum ada yang serk gitu kan Bremer Kostik dan dong. Kostik. Bremer Kostik benar di Baria masih sibuk cedera gitu kan Paredes juga sama masih sibuk cedera Milik oke lah, Pogba milik. belum pernah main Pogba kan gabut Pogba banget ya. belum joget-joget doang ya Hmm. kan Pogba sama ngiklan apa main itu tuh Endorse TikTok. Hmm.
endorse yang main Call of Duty atau apa ya nama gamenya itulah. Iya. Endorse game doang. Jadi ya ya Caustic milik sama Bremer doang nih tiga yang pemain baru ya yang udah jadi pemain kunci. Sisanya sih belum lah ya, belum memuaskan. Tambah lagi pemain-pemain yang lama cedera juga lebih banyak cedera musim ini kan dibanding musim lalu. Jadi Ya. secara proses dan perjuangan kalau menurut gue sih Allegri layak dapat apresiasi. Layak. Ini gue fair ya, Allegri layak nih dapat apresiasi nih. Dengan Gimana? eh, dengan skemanya dia Ya, ya ya, meskipun ya. butuh waktu gitu kan, masih memang Ya. butuh waktu skemanya dia, tapi ya akhirnya sampai ada di titik ini gitu kan. Tapi kalau berbicara Scudetto, gue sorry itu saya nih Om Ricky nih, gue kurang setuju kalau Scudetto. Oke, kenapa gue kurang setuju nih? Hmm. Pertama, Ya. kita ada Piala Dunia Om, Ya. dan pemain kita ini paling banyak dipanggil timnas di Piala Dunia. Hmm. Apa resikonya? Resikonya pertama cedera. Nah, kalau pemain kita membela timnas balik-balik ke Juve cedera, Allegri makin nangis, nangis Tapi kan darah pemain Allegri. Itali seger-seger, Om. Ya, Italia yang inti Locatelli doang kan. Bonucci udah nggak pernah main. Rugani tega mainin beliau ya. Gue Oke, sih oke. deg-degan ya kalau denger Dikit Oke. deh, gitu. tadi dikit bang. Bener gitu. Ya. Jadi itu perlu 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 kita jadi perhatian juga nih gitu kan. Kalau kita menonton Inter Scudetto ya, yang harus jadiin pertimbangan pemain kita kebanyakan main di Piala Dunia gitu kan. Jadi potensi balik ke Juve-nya dalam keadaan tidak sehat itu sangat ya nggak sangat sih ya lumayan Hmm. besar lah itu pertama. Nah, terus kedua, ini Piala Dunia diadainnya timingnya kurang pas. Kenapa? Ini Juve lagi hot-hotnya nih. 6 kali menang Kepotong beruntun, jadinya ya. clean sheet kepotong. Dingin lagi Hmm. nggak nantinya? Itu yang gue takutin tuh. Ntar Juve dingin lagi gitu kan. Sementara si Napoli ini cuma 6 pemain yang dipanggil Piala Dunia. Gitu kan. Ya, Sisanya, nanti kita ada jadwal setelah ya Piala benar. Dunia. Itu sisanya dia banyak di lokal gitu kan. Bahkan si Hmm. Maradona sama Osimhen itu kan nggak, Osimhen masuk Nigeria masuk. Tapi kan si Kvara kan nggak masuk Piala Dunia Ya. dia. Ya tetap tetap fit lah dia kan. Nah itu sih yang dua hal itu ya timing, momentum sama eh, eh, faktor fisik lah yang menurut gua sih bisa jadi penghalang kalau Juve mau ngejar Scudetto. Jadi kalau kalau Hmm. gua sih pribadi tiga besar tuh udah bagus kalau menurut gua ya di akhir musim ya, Hmm. asalkan Europa League juara. Hmm. Nah, Oh, ada asalkannya ya. asalkan Europa League juara. Karena kalau cuma tiga besar tapi kalau nggak ada Iya, trofi, iya, 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 udah iya. mending mending Allegri Iya. silakan dipersilakan. Udahan. Udahan kalau kalau cuma tiga berarti kan kalau kayak gitu cuma naik satu Iya, iya, step iya, dari musim lalu kan dari iya, musim lalu iya. keempat Ya, sekarang tapi tiga musim lalu ada trofi tapi musim lalu. nggak Nggak ada ada langsung dong. nggak Oh, ada musim lalu lupa Pirlo dua musim Pirlo lalu Pirlo ya. Iya, bener iya, Pirlo lupa, yang ada lupa, lupa. trofi Iya, iya, akhirnya iya, iya. makanya Allegri harus Iya, 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 ngasih musim trofi lalu udah plus Allegri. klasemen di liga harus iya Iya, iya. harus lebih baik gitu kalau Iyalah, Scudetto betul. sih gue agak tergantung lah kalau gue Scudetto tergantung nih Piala Dunia nanti pemain yang balik ke kita sehat-sehat nggak kalau sehat-sehat gue oke deh kalau untuk Scudetto tapi kalau balik ke Juve-nya di Juve. negaranya itu kembali dalam keadaan yang tidak sehat, gua agak Udah kayak pesimis sih. udah kayak ke medan perang ya. Udah kayak mau perang ya. Iya bener, 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 Aduh. bener. Itu sih paling Om Jeki kalau dari gua Om. Oke, klasemen ini masih dinamis nih. Perbedaan poin sama yang di bawahnya Bener. juga nggak terlalu banyak. Jadi Ya, dari setuju. 2 sampai Lazio sampai Atlanta tuh. Iya, sampai Roma bahkan. Sampai Roma tuh masih dinamis semua. Sampai inilah sampai Atlanta lah masih dinamis. Artinya Juve seri sedikit aja posisi klasemen bisa Ya, berubah. Jadi benar. jadi menurut gua baru bisa mengatakan apakah punya peran Scudetto atau peluang Scudetto atau enggak ya mungkin di Giornata 20 ke atas lah. Kalau sekarang masih dinamis. Kalau gue pribadi melihat klasemen lebih ke menikmati aja. Ternyata Juventus tidak jelek gitu aja. Iya, alhamdulillah Juventus ya. masih 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 bisa bagus. bersaing. Oh iya dong jelas. Karena kalau kita break sebelum Piala Dunia, posisi Juventus kalau di Liga Inggris di atas Liverpool, Chelsea dan Tottenham, MU. Ya kan mereka kan ada di bawah semua. Kita di atas Merda juga, di atas Inter juga. Jadi Iya. Juventus bagus-bagus aja di peringkat 3. Oke, itu mengenai mengenai klasemen. Hasil dari 3-0 adalah klasemen. Klasemen kita terdongkrak sangat fantastis bisa sampai peringkat 3. Nah, kita balik ke rating nih. Rating ada 2 sumber website statistik yang gue ambil dari WhoScore sama Footmob mengatakan bahwa Kean menjadi man of the match. Nah, bagaimana Wede.
Nah, bagaimana nih Kian, di mata lu Bang Ardi, eh, bisa jadi man of the match apakah layak atau memang seperti apa? Oke, kalau dari sisi efektivitas ya layak lah ya dan kontribusi ya 2 gol gitu kan. Dia ada cetak brace gitu kan. Ya meskipun memang secara peluang yang tadi Ricky juga udah sebutin ya, dia peluang 3 gitu kan. Tapi karena dia efisien Ya, ya dari 3 itu gol 2 gitu kan. Jadi kalau dari sisi kontribusi tanpa mengesampingkan pemain-pemain lainnya yang menurut gue sih juga perlu dapat kredit itu Rabiot, Kostik sama Milik. Nah, 3 itu ya, juga layak banget dapat kredit gitu kan. Cuma kalau untuk kontribusi di pertandingan ini memang gue nggak ada kontra, nggak ada keberatan lah si Kane ya, ini di 2 sumber dia dikasih award untuk man of the match. Menurut gue dengan kerja keras dia selama ini dan dia semangat ya determinasi untuk membuktikan yang tadi Om Jega juga bilang ya di sisi latihan dia juga kalau nggak salah gue baca-baca dia juga diet juga dia udah nurunin 6 kilo gitu kan untuk bisa lebih lincah kali ya dan pergerakan tanpa bolanya itu lebih bisa efektif. Nah akhirnya ini dia dapat hasil brace pertamanya dia buat Juve lawan Lazio pula gitu kan bukan lawan kaleng-kaleng. Dia dapat man of the match menurut gue sih layak ya, tapi itu dia tanpa mengesampingkan pemain-pemain lain yang menurut gue juga sama-sama kerennya sih, khususnya Kostik, Rabiot sama Milik gitu kan. Tapi untuk lini belakang sih kalau menurut gue pertandingan kemarin tidak banyak teruji sih, banyak apa namanya lini hmm, belakang kita karena Sari FC ini ya, salah seri bola muter-muter 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 ya, tapi kayak gak ada gitu kan, ya, jarang lah, jarang jarang ya. membahayakan lini belakang kita gitu. Maka dari itu gue untuk Kin gue setuju sih dia jadi man of the match. Impresif Oke, buat Kin. thank Semoga you. konsisten. Oke, thank you Adri. Gimana nih melihat rating? Ya. Wah, ratingnya bagus-bagus ya pemain Juventus yang dapat 6. Kalau di Hootscore hanya Fagioli, sedangkan kalau Ya. dari Footmob yang dapat 6 hanya hanya Danilo. Tapi overall Mhm. satu tim ini semua nih rankingnya 7. Gimana nih? Ya. Ya, rankingnya 7 semua menurut gue wajar karena menang 3-0 Hmm, ya kan. Jadi memang pemain pasti bermain bagus kalau skornya gede gitu. Nah, untuk lini belakang memang benar kata Mas Adri tadi tidak terlalu teruji karena Lazio benar-benar tidak berhasil melewati barisan mid gelandang kita yang memang bagus banget bermain tadi malam. Sangat kompak, penuh determinasi, hilang bola ngerebut lagi. Nah, ini nih Juve yang ini nih gitu ya. Ini Juve yang sudah bermain seperti pas ngelawan Inter kemarin gitu. Jadi memang ini skemanya yang sudah dilatih Allegri dengan sangat bagus menurut gua. Jadi 3-5-2 kayaknya memang sekarang jadi andalan. patokan andalan lah ya. Patokan andalan dengan 5 gelandang ini kita punya sayap-sayap yang lincah ya. Ada Lord Cuadrado, ada Kostik khususnya di sayap kiri. Kostik luar biasa 7,4. Rabiot paling gede karena asis. Ya, Locatelli ini nih yang luar biasa nih Bang. Dia justru kunciannya sebenarnya ada di Locatelli karena Locatelli kan juga ikut defense kan. Ikut defense gitu. Jadi Rabiot nyaman untuk melakukan umpan-umpan kunci gitu. Jadi menurut gua ini ratingnya cukup fair dan bagus karena memang semua pemain bermain dengan sangat baik ya. Ken jadi man of the match layak karena 2 gol ya kan. Sayangnya dia diganti menit 60-an. Coba kalau misalnya dia nggak diganti mungkin bisa hat trick. Waduh, bisa geger nih. Satu satu lini masa bisa geger kalau misalnya Kian hat trick ya kan. Iya. Wah, gue bisa minta maaf ke akun Instagramnya nanti ya kan. Cengin dia ya kan. Sayangnya dia diganti menit 60 mungkin ya nggak tahu ya mungkin Allegri memang ingin mencoba Di Maria yang sudah lama nggak bermain lagi ya kan ya dia kan dari kemarin kan dia main dikit-dikit mulu kan dikit-dikit gitu ya Paredes juga bermain juga menit 80-an jadi memang sepertinya ini ya sedikit agak laga-laga uji coba buat pemain-pemain yang memang mainnya dikit-dikit kemarin atau udah lama belum apa habis dari cedera gitu mereka baru baru tampil lagi gitu. Jadi ini oke lah 3-5-2 dengan gaya main Allegri yang seperti ini gue oke lah gue suka lah Bang. Oke. Oke, jadi semuanya setuju ya bahwa Kean adalah bagian dari match of the match dan tim ini Ya, juga semua positif ya nilainya ya. ya. Oke, kita langsung lanjut ke berikutnya mengenai yang lebih detail lagi adalah statistik. Di situ ada mengenai XG, expected goal-nya dari Ya. Juventus 1,7, dari Lazio 0,39. Expected goal itu adalah kualitas peluang. Kualitas peluang Juventus lebih besar, jelas ya karena menang 3-0. Dan arah serangan Hmm. menumpuk ke kiri sangat dominan. Nah, bagaimana Rick melihat
arah serangan ini. Ya, ini udah dijelasin tadi sama Mas Adri juga ya. Left side-nya 51%. Jelas karena ada Caustic di situ, Bang. Hmm. Ya kan, Caustic punya speed, punya akurasi umpan, punya shooting yang bagus. Jadi 3 poin yang dibutuhkan oleh untuk seorang winger Hmm. menurut gua ya. Ya, dia harus punya crossing yang bagus, punya speed dan punya shooting yang bagus. Jadi Caustic semua punya semua hal yang dibutuhkan seorang winger. Makanya memang apa namanya dibanding Juan Cuadrado yang ya dia memang lincah ya, cepat juga gitu ya. Cuman lebih lama mengolah bola. Itu sih yang gua kurang suka dari Cuadrado gitu. Walaupun kadang-kadang eh ya kadang efektif dia lewatin lawan baru dia crossing gitu. Itu kadang terjadi, tapi banyak yang gagal gitu ya. Tapi kalau Caustic dia 1 2 langkah dia crossing, kalau enggak dia umpan balik, kalau enggak dia apa gitu, kalau enggak dia lewatin lawan dengan speed. Itu terjadi pas lawan Inter kemarin ya kan, dia ajak sprint Barella, Barella nggak bakal ngejar lah ya kan, udah pasti udah kalah langkah dari awal gitu, nggak bakal ngejar karena dia punya speed yang kencang gitu. Jadi left side-nya paling tinggi karena memang ada Caustic di situ. Caustic benar-benar jadi momok buat musuh-musuhnya Juve sekarang. Hati-hatilah pokoknya sama Caustic Oke. sih bang. Kalau gue melihatnya malah sebaliknya ya, bahwa ini sangat Hmm. membahayakan dalam artian artinya gini, kalau terlalu dominan dari sayap kiri, musuh tinggal matiin aja Kostik. Hmm. Ini kan bisa jadi masalah di kemudian hari. Jadi menurut gue tetap harus seimbang lah antara serangan dari Ya. sayap kanan, dari tengah, dari kiri, supaya apa, banyak opsi. Karena tanpa banyak opsi, nanti ketika Kostiknya pertama misalkan dia dijaga ketat, atau Kostiknya ditutup jalur bolanya, ya itu akan menjadi masalah buat Juve karena sudah Ya. sering terlalu dominan dari sayap kiri. Jadi gue merasa uh, tetap tetap bagusnya adalah seimbang ya. Dari semua sisi Juventus bisa punya peluang untuk menghasilkan gol. Karena ini udah Hmm. sangat dominan banget. Udah Ya. 51% bola selalu dari kiri. Bukannya gue nggak suka, cuman ini jadi Hmm. masalah ketika Ya. 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 musuh tahu Terbaca ya. bahwa ini adalah satu potensi yang harus dimatikan dari Juventus gitu loh. Oke, kita statistik berikutnya. Mungkin Bang Adi nanti kita langsung Bang Adi. Statistik berikutnya adalah mengenai bahwa kita posisinya tidak unggul, tapi kita menang 3-0. Itu yang jadi mungkin bisa kita jelaskan ya. Terus Allegri. juga peluang kualitas peluangnya ada di kita, paling banyak di kita, total shootnya juga banyakan kita. Ya. Ya mungkin tadi Bang Adi juga bilang Saribol kita muter-muter aja kali ya. Kita pernah loh. Ya, Kita pernah ya. defense kita unggul jauh ya dari duelnya, dari ya itu Ya. mungkin membuktikan gol satu gol dua kita banyak pressing, kita banyak intercept. Nah, bagaimana melihat data seperti ini Bang Adi? Oke, oke. Yang pertama terkait dengan position dulu ya. Ini sih Hmm. yang tadi sempat gue bahas ya. Sebenarnya si Allegri ini dia mengubah skema. Jadi lebih pasif dibanding dominan ya. Ya Ketika efektif lah mungkin ya, ya lebih tepatnya ketika bahasanya. ya benar. Kalau pasif mah kesannya ini ya parkir bis ya. Ntar Iya. ceng-cengin parkir bis Ya. gitu ya. Efektif, Lebih efektif ya. pergerakannya Jadi dikit tapi benar, hasilnya banyak. benar. Jadi ketika kita nguasain bola itu lebih direct. Itu sih pembedanya. Ketika kita nguasain bola, kita menang second ball itu kita lebih direct. Jadi kita nggak ngedelay. Nah ini yang bedanya nih. Kalau dulu gitu kan awal-awal musim ini kita agak banyak delay gitu kan dan ruang antar mainnya tuh agak jauh kalau dulu tuh. Nah mungkin sekarang Allegri belajar ini ruang pemain ini masih jauh-jauh juga gitu kan mau main passing-passing pendek. Mungkin kualitas passing kita itu enggak gitu Ya. bagus. Karena kelihatan nih di sini aja di statsnya kita lawan Lazio, akurasi passing gedean Lazio kan dibanding kita kan. Hmm. Ya. Sama jumlah passing pun juga banyakan Lazio kan. Ya, ya karena selain Lazio pakai Saribol gitu kan dan ya kita pun dari lawan Inter juga dari jumlah passing dan position juga sama Ah. Inter juga kalah kan gitu kan. Kita malah di awal-awal dikurung kan sama Inter tuh udah pasar tuh gue nonton kayak wah anjir dibantai nih. Ternyata kan enggak gitu kan. Malah Hmm. kita sekali counter gol Inter kena mental tuh ya. Nah, yang ini juga kayaknya mirip-mirip nih gitu kan si Lazio mencoba dengan seribolnya dia. Nah, Allegri ini kan bermain dengan sepak bola reaktif kalau gue perhatiin ya lawan Saribol ini. Dia udah tahu Sari ini gimana batunya gitu kan. Sari ini bukan orang yang adaptif, bukan orang yang eh, mencoba untuk menyerang atau mencoba untuk apa tuh namanya mengalahkan tim dengan menyesuaikan gaya tim itu sendiri, tapi dia kekeh dengan seribolnya dia. Nah, gue rasa si Hmm. Allegri ini mempelajari itu dengan sangat-sangat baik gitu kan. Dia tahu saribol ini bakal kayak gini. Nah, udah dia pakai anti saribolnya itu, dia lebih main lebih nunggu, lebih efektif ketika passing-passingnya Lazio ini udah mulai muter-muter gitu kan, udah mulai nggak jalan, di press sama dia.
Dia Hmm. press dapat bola direct. Jadi nggak dilawan lagi dengan mencoba dia dominasi, nggak lagi dia lawan dengan cara untuk mendelay permainan, nggak. Ya. Nah di sini jadi kalau menurut gue sih hilang atau kalah lah, kalah posisi ini bukan hal yang memalukan atau bukan hal kayak wah apaan nih Juve menang hoki doang nih, orang posisi juga dikuasai nama Lazio gitu kan, ugly win ya ugly win, kagak ada ugly win 3-0 gitu kan. Ini kalau Ya. menurut gue sih murni emang Taktik. kejelian Taktik. taktiknya Allegri ini. Allegri ini masih kecerdas loh, ya kan? Iya, iya, iya. Masih Kita, jalan dia. iya, iya. Jadi Iya. kalah possession, terus kalah passing, kalah akurasi passing, menurut gue sih itu bukan hal negatif, bukan hal yang patut untuk dikritik oleh Juventini gitu kan. Enggak, karena ini membuktikan kalau Allegri ini dia jeli secara taktik, dia nggak terpancing dengan gaya mainnya si Sarri, nggak memaksakan untuk mendominasi permainan, tapi ya Ya. balik lagi seperti ini ya, slogannya Boniperti ya, kemenangan itu segalanya gitu. Jadi ya, yang Ya, penting menang, betul. yang penting menang gitu Ya, kan. Tiga tiga kosong efektif lagi lah ya. kan, efektif, Ya, benar. betul. Dan kita juga harus ini kan, harus hemat-hemat tenaga juga gitu kan. Karena kalau kita terlalu ambisi untuk dominasi semua pertandingan, ya yang ada kecot semua otot pemain Juventus gitu. Sekarang aja udah habis gitu kan pemainnya. Apalagi kalau kita ngegas semua pertandingan harus kita dominasi, Iya, buset iya. Pak. Ealing Junior aja baru 2 kali main udah ini. Di tackle anjir. Iya, Iya, udah iya. kena ya. Nah, ini sih yang menurut gue nih poin plusnya Allegri yang harus kita apresiasi sih gitu, Ya. Om Jeki. Oke, thank you. Jadi ini bukan ugly win, sekali lagi ini karena taktik ya. Ya. Betul. Oke, gue setuju sama lo bahwa statistik ini menggambarkan kalau gue melihat Juventus fokus di masalah fisik. Artinya apa? Dia nggak terlalu banyak bersama bola, tapi dia terlalu banyak bersama pemain Lazio. Makanya atribut defense menang semua. Berarti Oh iya. dihajar-hajarin ini semua Iya, pemain Lazio. betul, betul. Jadi dia fokus fisik. Gua rasa ini pertandingan cukup menguras tenaga-tenaganya dari pemain-pemain Juventus. Makanya pergantian udah ada di menit 60. Ya. Karena Allegri kayaknya di awal udah pengen pressing, pressing dan pressing gitu loh. Jadi dia Ya. pengennya Lazio nggak dibikin kesempatan untuk mikir karena atribut defense-nya kita menang banget. Eh, gua Ya. rasa gua rasa ini bisa jadi modal ketika melawan tim yang lebih agresif lagi dibanding Lazio seperti lawan Napoli. Ini bisa jadi modal. Nah, Benar. Kemungkinan lawan Napoli, gua rasa akan seperti ini jalannya pertandingan. Pressing dan pressing. Jut luck-nya adalah bola kerebut, Locatelli atau Rabiot langsung passing ke depan, Kostic atau Kean atau Vlahovic lari, pasti jut luck-nya gitu lagi tuh kayaknya. hmm. Jut Dan luck-nya akan dan dan seperti itu. skornya sama ya nanti lawan Nah, Napoli ya, Amin, Bang. amin, 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 Gua amin. gua ngelihatnya seperti itu, tapi mudah-mudahan Napoli Iya. tidak membaca itu ya, Hmm. gitu ya. Oke, kita lanjut aja mengenai statistik. Nah, kita udah mau terakhir di pertandingan Lazio review. Nah, kita loncat langsung kita lewatin karena kita udah cukup kayaknya Lazio face Juventus tadi malam. Ada lagi yang mau sampaikan tentang Juventus face Lazio dari Ricky atau Adi? Kalau gue Cukup. sih gue ngerasa cukup aja. Juve keren semalam. Cukup ya, Cukup lah. karena kita udah Ya. bahas golnya, kita udah bahas detail-detailnya. Jadi gua rasa sudah cukup ya. Ya. Oke, yang menarik adalah kita 1,5 bulan libur, masuk-masuk di Januari, kita menghabisi paruh musim ini dengan sisa 4 pertandingan. Ada Cremonese, ada Udinese, ada big game Napoli, dan ada Atlanta. Hmm. Gimana, Rick, lo ngeliatnya, Rick? Oke, di atas kertas ya Bang, di atas kertas sebenarnya dua game Cremonese dan Udinese harusnya kita bisa bawa pulang poin lah Hmm. di situ ya. Yang agak sulit memang di dua laga terakhir sebelum pertengahan musim. Napoli dan Atlanta udah nggak Atalanta. solid, Atlanta Ya. udah nggak solid. Kalau lawan Juve tiba-tiba jago Atalanta. Oke, Jangan terus, kayak terus. gitu Bang. Terus, Atalanta Rick, itu terus. Atalanta itu bermusim-musim sering menyusahkan Juve loh ya. Benar, Udah benar, ya benar. ini tidak boleh dianggap remeh Atalanta itu walaupun kita Oke. main di home. Nah, yang paling berat memang laga ketiga ya lawan Napoli karena Napoli ya mudah-mudahan Napoli sudah mengalami kekalahan lah ya di dua laga ini ya. Hmm. Di dua laga sebelumnya ya. Jadi memang rasa pedenya sudah sedikit turun gitu ya mudah-mudahan gitu. Tapi kalau memang dia belum kalah juga sampai nanti ketemu Juventus. Nah, ini momentumnya nih. Saatnya membuat sejarah dan diperbincangkan satu lini masa nih ya kan. Iya, iya. Saat itu Juve buat sejarah Juve bisa menang lawan Napoli. Saat itulah Juve akan diomongin sama semua orang gitu. Berarti Allegri berhasil atau Allegri win atau Allegri out nih ya kan. Nanti akan terpecah lagi tuh hashtag-hashtag gitu. Iya, 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 Itu iya. aja sih. Jadi menurut gua bisa harusnya dari total 4 pertandingan ini kita bisa bawa minimal banget itu ya 10 10 poin lah Bang.
Jadi paruh musim kita bisa salib Milan di ranking 2 atau gimana? Harus harus bisa. Paruh musim kayak salib deh. Karena coba beda dikit kan sama Milan. Iya. Kalau sama Napoli masih beda 10 Iya, poin kalau sih sama jauh. Napoli masih masih Jauh. lumayan. Jauh. Gitu. Tapi sama Milan kayaknya kita bisa nyalip deh di Bisa paruh nyalip musim. ya. Mm-mm. Oke. Oke, gimana Bang Adri? Sisa paruh musim ya. Oke. Kalau kalau bahasa Italianya Champion de Inferno. Guys, benar 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 benar. Gimana melihat Oke, sisa pertandingan game ini? kalau dari sisa pertandingan sih eh memang Cremonese ya di atas kertas harusnya bisa lah ya gampang. Coba balik lagi ini away nih. Terakhir Hmm. ya seperti yang tadi gue bahas ya, away ini Juve ini kadang-kadang suka ngepur gitu, Iya. suka nyimpen tenaga nih, ngemat tenaga. Udinese memang awal-awal musim wah ngegas abis ya gitu kan, tiba-tiba ada di peringkat 3 atau 4 gitu kan. Tapi sekarang-sekarang udah mulai turun, dua ini harusnya bisa terlewati sih. Nah, kuncinya Napoli sebenarnya. Benar kata Ricky, kuncinya Napoli. Ya, Kalau kita masih mau bermimpi nih, masih mau bermimpi untuk Scudetto, wajib ya, banget satu bersih nih. Wajib banget satu bersih kalau kita wajib masih banget. di Scudetto. Karena kalau misalkan kita sama Napoli itu nggak menang gitu kan, imbang atau amit-amit kalah, mentalnya kena sih. Mental pemain udah kena. Hmm. Karena eh, sekarang ini kan juga gap paling jauh kan Napoli. 10 poin Ya, gitu kan. Nah, kalau misalkan kita kalah lagi sama Napoli, sementara Napoli dua pertandingan yang lain sama kayak kita lah dua-duanya menang. Beda 13, wah itu dari sisi pemain juga pasti udah iya, ngedrop gitu kayak wah jauh itu. udah nih udah nyerah nih udah nggak mungkin nih gitu kan. Udah susah gitu kan. Nah, jadi kalau menurut gue sih kalau emang kita masih bermimpi untuk Scudetto, masih pengen Scudetto seperti yang Danilo pernah bilang di konferensi pers ya, dia masih pengen bermimpi untuk Iya, Scudetto. Ini empat ini harus bersih sih, nggak bisa enggak. iya. Apapun hasil Napoli, apapun hasil Milan, empat pertandingan ini harus bersih gitu kan. Cuma kalau untuk chance-nya untuk salib Milan, gua rasa sih bisa kalau salib Milan. Karena kan Serie A tuh selisih gol atau head to head ya? Karena kalau misalkan selisih gol, Milan imbang sekali kita menang harusnya udah kesalip kan. Tapi kalau head to head kita kalah. Hmm. Gua agak lupa Iya, Serie A ini pakai head to head atau selisih gol. Nah cuma kalau untuk salib Milan, gua yakin kalau kita sabu bersih Milan kesalip sih. Tapi kalau untuk iya. perburuan Scudetto kuncinya di Napoli nih. Kita imbang aja udah susah sebenarnya. Kita harus menang kalau masih mimpi Scudetto ya. Gitu. Nah, cuma Iya. gimana chance-nya untuk menang? Nah, yang tadi seperti yang gue jelasin nih, Om JK Amarik ini tergantung kondisi pemain balik dari Piala Dunia nih Itu kayak gimana tadi nih. tadi 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 gue Iya, lupa ngomong itu sebenarnya. baliknya nih Iya sehat sih. walafiat atau baliknya ini Iya, iya, sakit iya. dan cedera lagi macam-macam nambah-nambah gitu kan. Karena kalau misalkan pada baliknya itu cedera dan kita cuma ngandelin pemain-pemain Itali, aduh sulit itu sih kayaknya agak berat nih gitu kan. Even dua pertandingan awal pun juga 6 poin kayaknya agak susah gitu kan kalau pemain-pemain kunci ya amit-amit lah misalkan Rabiot balik-balik cedera gitu kan, Hmm. Kostik balik-balik cedera, Vlahovic balik-balik cedera gitu kan, Bremer, Robert Maris kayaknya di Piala Dunia nggak akan main sih, kayaknya dia di Brazil juga bukan back Iya. inti kan ya, Kayaknya kalau kalau center Bremer back susah di Brazil. susah-susah, paling Danilo lah, Ya, Danilo masih mungkin Danilo. main kan, Danilo Danilo, pasti main. Rabiot, Vlahovic, Kostik 4 pemain itu kalau ada yang cedera balik-balik Piala Dunia, wah kita susah banget sih, susah itu kan. Ciesa pun juga baru sembuh, kita nggak bisa langsung bebanin itu semua ke Ciesa itu nggak wise juga lah gitu kan untuk Iya. anak baru cedera dikasih beban gitu sih kalau menurut gue ya Om Jeki ya. Jadi chance itu tetap ada tapi harus sembuh bersih. Cuma balik lagi tergantung nih kesehatan pemain-pemain di Piala Dunia ini nih balik-balik sehat walafiat atau sakit nih. Jadi paruh Gitu. paruh musim bisa ranking 2 ya. Bisa kalau itu Ya, gue optimis bisa. Optimis bisa. Oke. Gue melihat begini kalau jadwal Cremonese, Udinese, Napoli, Atalanta, kalau ada orang mengistilahkan semesta mendukung ya, bahwa lu abis dari pulang Piala Dunia ada 11 pemain, tiba-tiba jadwalnya dapatnya Cremonese. Kan enak banget. iya, enak Benar, aja. benar, 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 benar. Semesta Iya. mendukung ya. Coba kalau misalkan Napoli. ketemunya, ya jangan Apa Napoli di deh, awal? Atlanta deh misalkan. Iya. Kan Iya. nggak enak juga. Iya. Abis Cremonese naiknya levelnya juga nggak terlalu jauh langsung Napoli. Abis Cremonese ke Udinese dulu. Jadi agak agak semesta mendukung sebenarnya. Iya. Jadwalnya kita nggak pernah tahu tuh ternyata enak juga jadwalnya gitu loh. Hmm. Kalau gue melihat bahwa gue agak berbeda dengan kalian berdua bahwa pemain cedera, gue rasa Juventus harus ada di level manajemen yang sifatnya beradaptasi dengan masalah. Lu nggak bisa kalau ada masalah lu serahin dalam ya udah kan cedera ya udah kita mau Mhm. gimana nggak bisa menang. Lu harus dalam posisi oke, apa plannya kalau pemain-pemain ini cedera? Plannya apa? Gitu. Kita harus mainin siapa? Kita harus ganti apa? Jadi gue mau manajemen itu punya di level siap menghadapi masalah-masalah kalau pemain cedera gitu. Karena kan
kontrol harus di tangan Juventus dong. Kalau Juventus merasa timnya besar, dia harus beradaptasi dengan Ya, masalah yang ada. Jangan sampai kalau pemain-pemain cedera, dia masih dengan alasan ya pemain gue cedera. Gua rasa itu kayak tim kecil aja sih. Kayak iya, tim mediocre aja sih. Kalau lu ngerasa tim besar, lu harus adaptasi dengan masalah yang ada. Salah satunya gue ngelihat Juventus sudah beradaptasi dengan masalah yang ada. Apa sih salah satu ukuran gue mereka beradaptasi masalah yang ada? Mereka mainin Ealing, mereka mainin Fagioli, mereka mainin hmm, Miretti, mereka mainin Sole lawan Ya, PSG. Mereka beradaptasi dengan masalah. Artinya daripada maksain pemain-pemain misalkan kayak McKennie terus main 90 menit apa segala macam, gue mendingan mainin pemain-pemain muda gitu loh. Gue rasa Juventus udah di level udahlah kita mau cedera, udah level udah muak juga sama cedera. Udah di level muak sama cedera gue rasa. Jadi gue rasa dia udah beradaptasi dengan cedera-cedera itu jadi hal yang biasa gitu loh. Ngerti nggak iya, maksud gue? iya, Jadi udah bukan mungkin di awal kejadian luar biasa ya. Tapi kesini kayaknya udah jadi biasa. kejadian yang udah mulai biasa dia harus beradaptasi. Gua rasa sih itu sih. Karena ngelihat ngelihat Fagioli mau dimainin 90 menit, terus Miretti di awal-awal. Jadi gua rasa Juventus bisa beradaptasi dengan salah. Mungkin yang jadi masalah adalah gue ngelihatnya Napoli ya. Napoli ini nggak bisa dibilang lawan biasa aja. Napoli ini adalah tim paling agresif yang ada di Serie A musim ini. Bahkan di Eropa pun dia diakui yang paling agresif dan belum pernah Ya, kalah bersama PSG. Dia sama PSG belum kalah nih di Liga, PSG belum kalah, Napoli belum kalah. Napoli ini adalah satu ikon Italia Utara. Italia Utara nih sama Italia Selatan nih ikonnya Juventus. Italia Utara adalah ikonnya Napoli. Ini dua kultur yang berbeda. Jadi kalau Napoli ini konservatif, hmm. Juventus liberal. Iya, iya, iya. Ini dua kubu yang makanya kenapa sih Napoli itu benci banget sama Juventus karena simbol kemodernan Italia itu ada di Juventus hmm, hmm, hmm. dan simbol tradisionalnya Italia itu ada di Napoli ya mafioso lah yang keluarga-keluarganya Italia seperti itu kalau kita mau telaah lagi kultur sepak bola ini Italia Utara lawan Italia Selatan sebenarnya jadi gua rasa ini big game jadi gua rasa sayang sih kalau Juventus ini nggak nonton nanti Napoli Juventus sih gua aja udah Pasti nonton nonton sih harusnya. gua aja udah nonton dari sekarang jadi ini udah unsur kultur sih sebenarnya Napoli fans Ya, Juventus ini nih. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Nah, ini di luar lagi dari berita yang ada. Mercato lah ya, ya, isu Mercato. Wih. Isu ya. Mercato satu aja karena Mercato yang lain kayaknya lebih 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 berawang-awang ya. Masih di awang-awang. Ini agak-agak nih, agak dibicarakan di banyak jurnalis. Karsdorp ini isunya Mourinho marah-marah sama dia. Iya, Iya, iya. Gua nggak ngerti deh kenapa marah. berantem. Iya, katanya dia nggak bisa. Dia punya potensi tapi nggak mainin maksimal. Dia ada posisi sayap kanan, bisa bek kanan juga. Dan kebetulan Cuadrado ini nggak ada pelapis Hmm. karena MDS-nya cedera. Cuadrado main terus sampai sampai dibilang saudaranya Allegri nih kayaknya. Nah, apakah isu Cardos ini sesuai dengan kebutuhan Juventus sekarang ataukah ini hanya sekedar isu? Kalaupun ini sesuai, apakah memang ini pemain yang dinantikan oleh Juventus yang ada Ya, di posisi kanan? Gimana, Bung Adri? Oke, kalau dilihat dari sisi kebutuhan, itu memang masuk banget nih. Kalau kebutuhan ya, sisi hmm. kebutuhan gitu kan. Dan kondisi lah, di mana Kasdorp ini kan sebenarnya sama Roma, ya lebih tepatnya sama Mourinho lah ya, yang tadi udah dibahas juga, dia ada konflik gitu kan, ya seorang Casillas aja di Madrid konflik sama Mourinho nggak dimainin apalagi sama Iya, Kasdorp gitu kan kasarnya kan gitu ya jadi kalau menurut gue iya, sih chance-nya atau prospeknya si Kasdorp ini di Roma selama Mourinho di sana sih berat sih dia kalau mau dapat tempat event buat rotasi aja udah berat sih jadi dari sisi kebutuhan kebetulan Juve juga tadi lagi hmm. butuh orang buat di sayap kanan gitu kan Cuadrado juga habis kontrak kan dia di bulan Juni dan Iya, isu-isunya kan nggak diperpanjang ya sama Juve Cuadrado sama Alexandro tuh nggak akan diperpanjang jadi dari sisi umur juga Kasrup matang ya Masih kalau mateng nih. umur dia ya masih umur 27. matang gitu kan 27 buat regenerasi masih oke lah gitu kan Cuadrado udah 30-an 35 kalau nggak salah Cuadrado 34 34 35 malah. ya benar Hmm. jadi kalau dilihat dari sisi kebutuhan memang si Kasub ini masuk banget gitu kan harganya pasti dia ya even kalau di Hmm. lo ya pakai skema loan juga loan abis itu ditebus murah itu bisa banget gitu kan Iya, itu bisa banget terus di sisi posisi juga dia masuk 352 dia bisa
3-4-3 dia bisa, 4 back juga dia bisa. Versatile lah si Kasur Ya. ini gitu kan. Umurnya masih muda gitu kan. Dan dia di Serie A juga udah lama kan main di Roma ya dia. Jadi nggak perlu adaptasi lagi gitu. Nah Ya. itu kalau dari sisi kebutuhan dan dari sisi kondisi lah ya. Nah tapi kalau balik lagi nih dari sisi profil pemain nih cocok atau enggak. Nah ini yang masih tertanya gitu kan kalau dari sisi pemain ya. Apakah profil si Kasdorp ini cocok atau enggak dengan skema Juventus gitu kan atau enggak? Ini gue belum bisa berkomentar banyak ya, belum bisa ngejudge lah gitu kan karena dari sisi apa tuh namanya pola permainan kan Roma sama Juve juga beda ya. Hmm. Entah itu Roma sekarang Mourinho maupun pelatih-pelatih sebelumnya pasti Kasdorp udah ada. Jadi kalau dari sisi permainan, dari sisi profile gue masih belum berani untuk ngejudge ini pemain cocok atau enggak gitu kan. Tapi kalau dilihat dari sisi harga, umur, kebutuhan, gue yes Ya. sih untuk si Kasur ini gue yes aja nggak apa-apa. Toh tengah musim gitu kan, tengah musim ini kan selain Vlahovic kita relatif jarang ya beli Ya. pemain yang wow di tengah musim kan. Tengah musim itu kan kita seringnya beli pemain rotasi ya kayak Borriello lah gitu kan kita beli tengah Iya. musim gitu kan. Terus pernah juga kita beli Peluso dulu kan 2012 tuh kan tengah musim. Jadi ya banyak kan emang tengah musim itu kita ya buat nambal-nambal aja lah, nambal-nambal kebutuhan kita yang masih kurang-kurang gitu kan, yang memang murah meriah lah, yang murah meriah bisa yang bisa loan ya loan gitu kan, yang kalau bisa free ya free gitu kan. Jadi dengan kondisi yang sekarang ada, baik itu dari sisi Juve maupun dari sisi Carlos sendiri, menurut gue sih lumayan win-win ya. Ya meskipun kita nggak bisa Hmm. expect terlalu banyak dari ini pemain sih, jadi ya mudah-mudahan bisa kayak milik gitu kan. Tapi kalau ternyata jadi the next Desilio ya udah loan doang tinggal balikin aja ke Roma akhir musim gitu kan. Iya. Itu sih kalau menurut gue sih Om Jeki sih. Oke, thank you. Ya. Jadi mungkin hal-hal yang berkaitan dengan dia masih muda, ya kan, itu jadi ini juga ya, jadi pertimbangan besar untuk bisa bergabung dengan Juventus ya. Tuh. Oke, Rick, gimana Rick? Apakah memang ini bisa menjadi pelapis Cuadrado ataukah nanti dulu deh atau gimana Rick? Ini kayak anak band metal nih Karsdorp ini nih. Iya ya. Keren ya style ya. Oke. Gayanya keren kayaknya. Orang Belanda 27 tahun, alumnus Feyenoord. Feyenoord ya. Ya kan, alumnus Feyenoord, market value-nya sekarang di kisaran 14 jutaan. Ya kan, kalau menurut gue sih mending di loan ya, kata Mas Hmm. Adri ya. Karena kita belum tahu profilnya nih Bang. Dan sejarahnya kan Belanda di Juve Nyewa jarang. aja gitu ya, nyewa ya. Iya, disewa dulu aja, skema pembelian aja lah gitu. Jadi jangan terlalu beresiko dengan mengeluarkan 15 juta untuk beli pemain ini. Ya walaupun dari sisi kebutuhan benar sih, memang kita butuh sih untuk right wing back ya, wing back kanan gitu. Walaupun kadang Danilo juga main di sisi kanan gitu kan, tapi kan untuk kita butuh pemain yang cukup atraktif, cepat. Ya kan, untuk pemain wingback itu kita butuh pemain yang atraktif, cepat gitu. Dan gue lihat Danilo kurang cepet Bang untuk jadi wingback gitu. Makanya kan dia lebih cocok main di 3-5-2 kan. Dia berada di belakang kan, tidak untuk berada di depan gitu. Cuadrado punya profil itu, Cuadrado cepat gitu. Dia punya speed yang kencang. Cuman mungkin karena keterbatasan usia ya, keterbatasan anjay. Hmm. Ya kan mungkin karena usianya memang sudah tua gitu. Jadi sering banyak miss momen gitu sih. Tapi kalau memang harus rekrut Karsdorp ya dengan profil seperti ini, gua oke juga sih ya buat sebagai alih-alih pengganti Cuadrado mungkin kalau memang dia bagus dia bisa menggantikan Cuadrado ya kan dia habis kontrak musim ini nggak diperpanjang. Nah, Juve mesti cari pengganti tuh wingback kanan kiri Alexandro dan Cuadrado itu tugasnya Juventus musim depan gitu sih. Hmm. Nah mungkin bisa dicicil dari tengah musim ini Bang dengan Ya. hadirnya Karsdorp. Ya, gue belum tahu juga lah. Ini kan masih isu dilempar aja ya. Ya. Belum belum Ya. tahu apakah mengkerucut ke Karsdorp atau ke lain. Kalau gue pribadi sih ya gimana ya. Ini istilahnya kalau untuk bintang juga belum. Jadi Bener bener. jadi ya kita nemunya cadangan. Yang gue berharap justru Cuadrado yang dicadangin. Iya benar-benar. Gitu. Sebenarnya kalau Karsdorp datang sifatnya dia cadangannya Cuadrado. Jadi istilahnya Cuadrado nggak harus main 90 menit lagi gitu loh. Ya. Gitu loh. Jadi mungkin Cuadrado bisa 60 menit main Kasdo masuk. Jadi sifatnya begitu. Gue sih berharap ada segera mungkin mencari pengganti Cuadrado aja sih lebih tepatnya. Jadi biar Cuadrado aja yang cadangan gitu loh. Karena kalau Karsdorp yang masuk, gue nggak yakin juga dia bakal jadi utama. Paling ya cadangan lagi kan. Ya. Cadangan untuk
mengisi posnya Cuadrado yang hari ini dia main 90 menit terus. Di Juventus tuh yang main yang paling banyak Cuadrado, Cuadrado. Rabiot, buset, main mulu. Tapi anehnya emang nggak cedera juga sih. Iya, Apa kuat. karena apa karena main mulu jadi nggak cedera gitu ya? Gitu. Jadi kurang kurang lebih ini masih isu. Ya Mercato akan mengkerucut nanti di Januari start lagi. Se-urgent apakah Mercato musim dingin? Kalau kayak Vlahovic kemarin kan emang udah urgent. Karena kan posisinya abis kehilangan CR, Morata Hmm, Ya, ceritanya mau jadi striker nomor 9. Nggak bisa. Morata benar. nggak bisa tuh waktu itu jadi striker nomor ya 9. nggak Mandul bisa. dia. Iya, benar. Hmm, Akhirnya Juventus nggak punya striker. Urgent posisinya. Berapapun ya, dibayarin. Vlahovic lah hadir. Nah, ya, se-urgent apakah Mercato di musim dingin? Kalau nggak urgent ya mungkin yang karsup-karsup gini yang datang. Tapi kalau urgent hmm, bisa jadi bintang dibayar-bayarin. bisa jadi. Gitu. Gue sih ngelihat urgent ya sisi kanan. Kenapa? Hmm, Ya tadi kita bisa lihat serangan sangat dominan sisi kiri. Ini kan bahaya dong. ya, Katakanlah Kostic cedera misalkan. Lu mau bagaimana lagi dong nasibnya ya gitu. itu yang bingung. Opsi nggak banyak akhirnya. Opsi terlalu terpusat di kiri. Gue seneng ya serangan tuh 30% kanan. Ya artinya semua sisi Juventus hidup dong. Gitu. Sekarang Ya, kan sisi kiri yang paling dominan. Ya ini bahaya sebenarnya. Ya itu aja sih kalau gue tentang kasus nih. Ya paling cadangan ya kalaupun jadi. Ya tapi kan ini masih isu lah. Masih isu lah. Siapa tahu bagus loh. Siapa tahu bagus loh. siapa tahu bagus loh, nggak Ya ada yang semua tahu. kan berawal dari cadangan Iya, dulu. iya, Iya. Ya iya. kan nggak? Nggak Berawal dari mungkin cadangan langsung dulu. gusur si Lord sih, nggak mungkin kayaknya. Memang Jangan susah. dulu. Kecuali yang udah jelas Iya, kebintangannya lah. Misalkan iya. kayak kayak Hakimi misalkan. Nah, Hmm. Misalkan ya kan. Atau kayak ini siapa? Rhys James. Bukan yang di Munchen Davis ya? Oh, Davis back kiri bang. Davis kiri, Davis kiri. Gini, gini. Nah, Iya. ya Reece James, Chelsea kan udah jelas Rhys kebintangannya. James. Back-back sayap unggulan kan mereka-mereka kan. Trent Arnold. Tapi Trent Arnold jelek ah backnya. Ya kurang, Udah, kurang, kurang, udah, kurang. udah Gak bisa defense, defense, gak bisa defense, nggak bisa gak bisa defense. defense. Iya kayak ggitu. Nah gua nggak ngerti deh. Apakah sisi kanan Juventus ini urgent nggak buat Juventus? Kalau urgent gua rasa dia akan datengin yang layak ya. Ya, Rhys Tapi James tentunya datangnya bang. tapi kalau nggak urgent ya mungkin datangnya yang sama-sama kayak Kasdorp, yang Iya, selevel-levelnya. Yang nggak tahu siapa lagi. iya. Pavard sih, paling Pavard sih kayak. Paling Pavard. Pavard ya. Pavard. Pavard main inti nggak di Munchen? Udah Rotasi enggak. sih dia, rotasi. 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 Ya paling yang nggak tahu deh apakah se-urgent apa nanti Mercato kita lihat aja gitu. Habis materinya mungkin ini aja yang Oke, kita omongin nggak ada Tap, lagi. Ada lagi yang mau disampaikan dari Adri atau Ricky? aman, Kayak cukup. udah banyak ya. aman ya. Udah Hmm. puas deh ngobrolnya tentang Juventus. Parah, parah, Mantap. parah. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kita bersama Ricky dan bersama Adri. Kita udah banyak bahas tentang pertandingan tadi malam. Banyak hal detail yang kita bicarakan. Terus juga sisa paruh musim ada 4 game, gemes banget emang. Cuma 4 game aja masih disisain sebulan setengah. Ya, Nanggung. nanggung. Terus ada isu Mercato yang hari ini muncul adalah Kasdorp. Mungkin nanti akan ada muncul-muncul nama lain di posisi yang lain karena Mercato sendiri pun memang belum dibuka. Oke, itu aja. Thank you buat Ricky ya. Sip. Thank Thank you you bang. juga buat Adri. Thank you juga Bang Ya. Jeki, Mereki. Kalau nanti diundang-undang lagi ngobrol lagi nggak masalah nih, Dri. Aman, Aman lah ya. mantap. Oke. Aman. Oke, teman-teman Suara Juventus ini terima kasih udah mengikuti kita dan jangan lupa share, like, and subscribe. Kasih tahu Juventini lain untuk ikutan bersuara di Suara Juventini. Vino alla fine. Forza Juve. Juve. Thank you, thank you, thank you. Mantap.